Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-shawmu junnah ila akhirha, atau kama qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika insyaallah minadh dhakirin wasyakirin walhamdulillahi rabbil Hadratul Mukarraman yang saya muliakan, para tuan guru, akhirul kiram, guru kami Gus Malik, beliau senior saya Pak, juga Mukarram Al-Mukhtaram guru saya Bapak Haji Hasan Pasori, beliau lah pembimbing saya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, puji syukur alhamdulillah malam ini Allah pertemukan kita dalam nuansa silaturahim saya kepada guru saya Gus Malik, Pak Haji Hasan Basori dan jamaah sekalian. Tentunya mudah-mudahan silaturahim ini membawa berkah buat kita semuanya. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Bapak Ibu, alhamdulillah kita sudah menjalani ibadah puasa 5 hari. Betul ya? Malam ini kita akan melaksanakan sholat tarawih malam yang ke-6. Ketika Sayyidina Ali bertanya kepada Rasulullah, adakah pahala setiap malam tarawih yang kita laksanakan? Maka baginda Rasulullah menjawab, di malam ke-6 ini wa fil lailatil sadisah a'tahu Allah Ta'ala sawaba man tafa bil baitil ma'mur wa yastaghfiru lahu kullu hajarin wa badan. Yang sholat tarawih pada malam ini, kata Rasulullah, Allah memberikan pahala seperti orang yang bertawaf di Baitul Ma'mur. Bapak Ibu tahu nggak Baitul Ma'mur itu di mana? Kalau kita mungkin yang ada di dunia, ya, di bumi, kalau tawaf yang namanya tawaf di Baitul Ka'bah, tapi ini di Baitul Ma'mur. Mana itu Baitul Ma'mur? Kalau Bapak tawaf di Masjidil Haram, maka lurus ke atas itu, di sana ada Baitul Ma'mur. Yang tawaf di sana bukan manusia. Yang tawaf di sana adalah para malaikat. Tetapi orang yang sholat tarawih malam ke-6, Allah berikan pahalanya seperti yang tawaf di Baitul Ma'mur. Amin. Amin. Ya Rabbal. Artinya walaupun kita tidak akan pernah tawaf di Baitul Ma'mur, minimal kita bisa bertawaf di Baitullah. Mudah-mudahan nih jemaah yang sholat tarawih pada malam ini bisa tawaf nanti di Baitullah di Ka'bah. Amin. Ya Rabbal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bicara puasa yang Allah wajibkan kepada kita bukan suatu perintah yang baru. Bahkan bukan hanya perintah diperuntukkan untuk kita umat Nabi Muhammad, tapi buat umat-umat sebelum kita, umat Nabi Muhammad juga sudah ada perintah soal puasa. Termaktub di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum
Hai orang-orang yang beriman, tidak diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi puasa itu sudah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita, Bapak Ibu. Dan tujuan utama dari perintah puasa adalah agar kita ini menjadi hamba-hambanya yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan nanti puasa yang kita jalani selama 1 bulan full sempurna, dan mudah-mudahan puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan memproses pribadi kita masing-masing menjadi hamba-hambanya yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, puasa itu sebetulnya adalah sebuah pendidikan buat kita. Apa yang dididik dari puasa buat kita? Puasa itu mendidik pribadi kita agar kita ini jujur. Ini pertama, agar diri kita ini jujur kepada diri kita, kepada suami kita, kepada istri kita, kepada anak-anak kita, bahkan ke orang lain selain daripada kita. Dan memang Bapak Ibu, ketika kita melaksanakan ibadah puasa, tidak ada seorang pun yang tahu kalau kita ini puasa atau tidak. Betul? Kalau Bapak sholat, Ibu sholat kelihatan. Bapak Ibu zakat fitrah kelihatan. Bapak Ibu sodako kelihatan. Ada namanya kadang-kadang disebut kan itu. Tetapi Bapak Ibu berpuasa, siapapun tidak ada yang tahu kecuali diri kita dan Allah. Coba di siang hari, ini kan hari Sabtu, hari Ahad kan libur nih. Bapak Ibu nggak ke kantor, libur. Puasa di kamar, istri nggak tahu, anak nggak tahu. Siang hari, tengah hari, perut lapar. Orang kalau punya lapar pengen makan, akhirnya makan Pak. Bikin mie. Istrinya nggak tahu, anaknya nggak tahu. Bikin mie Pak. Atau yang lainnya makan yang lain, makanan atau roti dan kue. Dimakan tuh Pak. Kenyang. Minumnya juga mungkin teh botol, minum Coca-Cola atau kopi. Keluar dari kamar, biar kelihatan seperti orang puasa, tinggal lap aja mulutnya Pak. Seperti ini. Ketika mulutnya dilap, dia keluar, jalan di depan istrinya agak miring-miring dikit. Agak miring-miring dikit. Ketika ditanya sama istrinya, masih puasa Pak? Alhamdulillah. Baru 5 hari kok, tenang aja, ya, masih kuat. Padahal di kamar habis makan. Istri tahu nggak? Nggak tahu. Anaknya yang lain disuruh puasa, nggak tahu juga. Yang tahu siapa? Hanya diri pribadinya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah pendidikan. Pendidikan puasa itu agar memproses diri kita ini menjadi hamba-hamba Allah yang lebih jujur. Jujur kepada dirinya, jujur kepada istri anaknya, jujur kepada keluarganya, apalagi jujur ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada yang tahu, ya, nggak ada yang tahu. Ketika tanya masih puasa Pak, alhamdulillah jalannya masih kelihatan sempoyongan. Ya, padahal di kamar habis makan 2 piring. Nggak ada yang tahu Pak. Inilah, ya. Bahkan ada cerita begini Pak. Ini benar terjadi nih Pak. Saya cerita tetangga saya, bukan orang lain, bukan orang sini. Itu pegawai kantor, orang Betawi Pak. Dia itu sahurnya pakai jengkol, orang Betawi. Orang Betawi ya. Dia sahurnya pakai semur jengkol Pak. Habis sahur biasa paginya masuklah kerja. Karena kantor di bulan puasa itu nggak sampai full day, tapi jam 4:45 sudah pulang. Di kantor ternyata Pak ini sang suami yang pegawai kantor ini nggak tahan. Dia makan bakso. Dia beli bakso, makan bakso. Baksonya kecil-kecil lagi Pak. Ya, bayangin kalau orang puasa makan bakso, mantap ya. Makan bakso. Pas jam 4:15 waktu pulang kantor nih. Sampai di rumah sang suami kelihatannya pucet Pak. Pucet habis makan bakso apa pucet lapar karena puasa nggak tahu.
Ya, ditanya sama istrinya, masih puasa kan Pak? Alhamdulillah masih puasa. Cuma wajahnya pucat Pak. Ternyata nih sang suami masuk angin. Biasa orang Betawi kalau masuk angin itu dikerok Pak. Orang Betawi nih, saya kan orang Betawi. Nggak usah terus maling tuh. Kalau kita saja nggak usah kita perut di pondok, kita kan itu ya. Dikerokin Pak Bu. Ketika dikerokin, mohon maaf, itu muntah Pak. Itu yang muntah keluar baso. Ya, pas muntah keluar baso. Istrinya kan bingung. Pak, kan tadi kita sahur pakai semur jengkol. Ini ngapa yang keluar segala baso Pak? Ya. Akhirnya terkuat, akhirnya baru kelihatan suami itu nggak puasa di kantor berbuka. Nih Pak, ini sebenarnya pendidikan buat kita. Kita didik anak-anak kita Pak nih dari kecil, dari umur 7 tahun. Kita didik supaya belajar puasa, nggak kuat sampai zuhur. Ya, mereka yang belum balik Pak nggak apa-apa sampai zuhur. Yang penting kita didik. Ya, kenapa? Karena nanti kalau kita didik dari awal, kita biasakan sejak kecil, nanti di waktu dewasa sudah terbiasa. Jangan sampai kayak kelakuan Bapak tadi tuh, yang sahur pakai semur jengkol, ternyata dia makan di kantor pakai bakso, dikerokin muntah bakso. Nauzubillah. Mudah-mudahan anak-anak kita nih Pak nih, anak generasi kita nih, tadi saya perhatikan luar biasa ya. Inilah cikal bakal penguat kaum muslimin muslimat di masa yang akan datang. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya banyak pendidikan kesabaran Pak tentang puasa. Didik kita sabar ya. Pak, Bu, orang kalau lagi puasa godaannya lebih berat. Ya, godaannya lebih berat. Coba dah bayangin Pak. Ya, saya aja kadang-kadang Pak lewat jalan itu Pak ngelihat setu bungur atau setu gitu ya. Ngelihat air ketiup angin itu Pak. Saya pikirin kayak sirup Pak ya, kayaknya sejuk banget tuh airnya. Ya Allah, apalagi Pak di rumah kalau saya buka kulkas Pak, itu ada teh botol mana keringetan siang hari Pak ya. Itu siang hari teh botol kalau kita minum halal apa haram Pak? Woi, itu teh botol siang hari di bulan puasa kalau kita minum halal apa haram? Halal apa haram? Halal apa haram nggak jelas sih? Haram. Halal. Ya. Mana ada dalilnya teh botol hukumnya haram, orang perusahaan halal dari MUI. Ya. Halal. Cuma kenapa kita nggak boleh minum? Kita lagi diwajibin puasa. Melatih diri kita untuk sabar. Entar juga waktunya kita minum boleh maghrib kan begitu ya? Betul. Itu godaan Pak Bu. Makanya Bu, kalau ibu-ibu nih, kalau suaminya di rumah perhatiin Bu, jangan sampai dia buka-buka kulkas. Ya, begitu juga sang suami. Perhatikan istrinya, anaknya, jangan main muter-muter di depan kulkas dulu Pak. Godaannya besar kan, setan banyak banget nempel di teh botol. Di botol-botol air yang lagi dingin Pak, yang keringetan tuh. Itu setan-setan menempel di situ tuh. Kalau udah ngeliat itu Pak, tuh setan kayaknya manggil-manggil, ayo sini, adem, ayo sini, sejuk bener, ya, tuh Pak. Makanya kalau orang puasa itu suruh banyak beramal soleh. Seperti apa? Banyak baca Quran, ya, banyak berzikir. Ya, zikir itu salah satunya adalah baca Quran. Bahkan lebih baik tidur Pak. Makanya kata Nabi bilang as-shaumu naumatu shahih ibadah. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Jadi kita tidur saja Pak bisa masuk kategori ibadah. Tapi pahami dulu nih maksudnya. Gara-gara saya nyampein begini besok semua bertidur mulu. Ya. Habis sahur tidur. Bangun-bangun pas buka puasa. Itu mah PA Pak. Bukan seperti itu. Habis sahur dia tidur, bangun dia saat dia berbuka, habis berbuka dia perutnya kenyang, dia ngerokok, dia ngopi sebentaran, terus dia tidur, orang-orang terawih. Bangun-bangun tar pas sahur. Ada nggak kira-kira yang gitu Pak?
Nggak ada di sini mah, nggak ada, insya Allah nggak ada. Itu mau orang sono, orang jauh, ya orang jauh. Cuma kalaupun ada itu, saya tanya pindah dari mana? Dari komplek SGP, Pak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi yang dimaksud naumatus shaim itu tidurnya adalah tidur yang qailullah. Bisa ya? Namanya qailullah itu matahari saat naik, ya. Itu waktunya 11:30. Jadi 11:30 itu tidur enak, Pak. Itu bukan hanya berpahala, ya. Bahkan itu dapat karomah, ya. Dapat fadilah luar biasa tidur menjelang waktu johor. Tapi johor bangun, jangan tidur sebelum johor, 12 bangun maghrib, ya. Terus ini sudah, ya. Jadi tidurnya tidur ibadah, bukan yang tadi tuh, Pak. Bukan tidur habis sahur sampai menjelang berbuka, habis berbuka tidur, bangun-bangun sahur. Ini sih orang keblinger, ya. Makanya di bulan Ramadan ini perbanyak amal-amal soleh, termasuk membaca Al-Quran. Karena salah satu amalan yang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu Wa Taala adalah membaca Al-Quran. Makanya dikatakan al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surga rindu 4 golongan, 4 manusia. Yang pertama adalah talil Quran, yang sering baca Quran, yang tadarus. Ustaz, anak-anak udah hatam, Ustaz? Ya, udah, alhamdulillah. Ustaznya udah hatam? Belum. Ya, saya baru 6 juz, ya. 6 juz. Saya usahain 1 hari 1 juz. Jadi saat puasa bisa 30 hari 30 juz. Insya Allah. Apa tiap puasa doang ya? Ya, sehari saya itu insya Allah 1 juz di luar Ramadan sekalipun, ya. Ini talil Quran yang diminta surga. Makanya orang yang tadarus, Pak, jangan dimarahin, apalagi malam. Kan kemarin ada peraturan tuh dari Menteri Agama, ya. Katanya jangan pakai pengeras suara sampai jam 10, ya. Maksud baca Quran dilarang malam-malam. Apa yang tidur Bapak terganggu nggak, Pak, dengan bacaan Al-Quran? Ini jujur aja, saya tanya, Bapak yang tidur malam itu terganggu nggak dengan bacaan Al-Quran anak-anak di masjid? Terganggu nggak? Berarti nggak ada masalah, kan? Jadi saya perintahkan anak-anak baca Quran ke pagi, ya. Kalau memang masyarakat tidak terganggu, ya. Kenapa mereka melarang, Pak? Mungkin dia terganggu, ya. Saya sakit gigi, Pak, dengar orang baca Quran, biar dia terwanya keras banget juga. Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya walaupun sakit gigi, Pak, dengar begitu malah enak, Pak. Demi Allah. Lalu ada yang terganggu. Kenapa gitu ya? Hatinya, Pak, yang terganggu, ya. Makanya jangan marah kalau ada yang tadarus di malam hari. Tetangga mungkin, Pak, bukan hanya di komplek ini, ya. Mungkin di tangga sebelah ada masjid itu yang baca tadarus sampai mungkin sampai jam 12. Saya malah bangga, Pak. Jadi kita tidur kita juga enak, diantarkan dengan bacaan Al-Quran. Ini yang pertama, talil Quran. Orang yang sering baca Quran dirindukan surga. Yang kedua, mut'imul ji'an. Ini orang puasa yang maghrib datang bawain takjil buat orang yang berpuasa. Siapa tahu ada orang yang musafir mampir ke masjid, dia dapat makanan, dia bahagia. Itulah kebahagiaan dia, mengantarkan yang memberi makan orang puasa akan ke dalam surga. Amin. Yang ketiga adalah shaimun Ramadan, yang berpuasa di bulan Ramadan, ya. Yang keempat, yang jaga mulutnya, ya. Mulut kita jaga mulut kita. Ya, namanya orang puasa bukan hanya lapar minum saja, termasuk pembicaraan, ngomongin orangnya, ya. Mudah-mudahan puasa kita tahun ini dianggap oleh Allah puasa yang terbaik. Puasa kita yang ber5 hari ini mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita bisa menuntaskan ibadah puasa kita hingga selesai sampai Idul Fitri, sehingga kita nanti diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan benar sabda Nabi, man shoma Ramadan iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa Ramadan mengharapkan ridha Allah, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhir Ramadan kita nanti akan mendapatkan titel, Pak,
yaitu minal aidin wal faizin. Apa Pak artinya minal aidin wal faizin? Mohon maaf lahir batin sebenarnya ya. Minal aidin wal faizin, semoga kita kembali kepada kesucian yang dosa kita dan menjadi hamba-hamba yang menang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ini saja, mudah-mudahan sedikit bermanfaat buat kita semuanya dan nambah gairah kita untuk melaksanakan ibadah puasa, karena ibadah puasa itu mendidik kita sabar, jujur, dan akan memproses diri kita, keluarga kita menjadi hamba-hambanya yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kurang lebihnya maaf apabila ada yang benar itulah ilaha illallah, yang salah yang kurang itulah saya manusia Nur Hasan Al-Fakir. Mohon maaf segala kekurangan kepada Allah, mohon ampun kepada Bapak Ibu, terutama guru kami Pak Sori, Ustaz Malik. Saya mengucapkan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.